Halo Tribuners, Kina Nasution dan juga Rudi Pekerti angkat bicara mengenai pertemuan yang terjadi dengan Vidi Aldiano sebelum mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kuasa hukum dari Kina Nasution dan juga Rudi Pekerti yakni Minola Sebayang mengakui setiap pertemuan belum menemukan titik terang sehingga gugatan harus dilakukan, dan dalam setiap pertemuan itu menurut pengakuan dari Minola Sebayang bahwa Vidi Aldiano hanya mampu membayar biaya ganti rugi atau denda yang dimana sudah membawakan lagu Nuansa Bening tanpa izin selama 16 tahun hanya ratusan juta rupiah saja. Namun pihak Kina Nasution tidak bersedia karena ia menginginkan kerugian yang harus dibayarkan sebesar miliaran rupiah. Berikut hasil wawancara bersama Minola Sebayang. Bukan kepada uang 50 juta ya. Tolong dicatat, saya nanya, saya bukan gitu, saya bukan penyanyi yang nyari duit gitu, enggak. Saya cuma pengen tahu sebenarnya selama ini kayak kemana aja nih orang-orang, ya kan? Karena base tadi RBC ada laporan tiap apapun, VD CD itu harus ada laporannya tiap bulan atau tiap 3 bulan segini. Ini kan nggak ada. Ya kita tunggu aja sebentar, maksudnya tunggu aja gitu. Itu kan 2008 nya baru jadi apa sih dia? Saya bantuin dia nyanyi kok di Jawa Jazz. Saya bantuin di mana-mana. Ya. Kalau saya ceritain lagi lebih sakit lagi sebenarnya, tapi saya anak kecil bedanya. Maksudnya ada lagi lebih gila lagi sebenarnya politikan begituan. Ya. Jadi sebenarnya bukan dia terus jadi ngetop kan. 2008 siapa yang tahu dia? Kagak ada yang tahu dia. Ya kan? Saya sih saya udah bilang tahun 77 78 udah kita nyanyi itu bikin rock, terus ke rock, dan semua orang juga tahu lagi itu. Ya kan? Kalau mau main gitu. Ya. Nah, itulah yang mau kami sampaikan. Tadi pertanyaan keduanya tadi apa? Berapa nilai negosiasinya? Nah, jadi setelah Bang Kenan dan Pak Rudi menyerahkan masalah ini ke kami memberikan teguran, ya, teguran kepada Vidi. Tentu dasar tegurannya itu adalah atas dasar apa yang mereka sampaikan juga, bahwa telah menggunakan lagu itu dalam pertunjukan itu sebesar 308 konser. Tinggal dikali aja dendanya berapa, ya. Tapi kami mau bernegosiasi karena kan intinya bukan masalah uang, tapi adalah bagaimana mereka bisa menghargai penciptanya. Karena bagaimanapun jangan bohong lah bahwa dia juga pasti akan dia diuntungkan dengan Nuansa Bening ini, ya. Nah, jadi itu dia. Nah, dari 50 itu kemudian naik, ya, kita bermusyawarah dari hati ke hati sehingga ada angka udah ratusan juta, ya. Saya enggak enak juga, enggak etis, ya, udah ratusan juta. Nah, wajar kan kalau misalnya penciptanya bilang, ya kalau bisa jangan harganya hanya ratusan juta dong gitu. Sementara 16 tahun eksploitasinya, ya, dan penciptanya ada 2, paling tidak menembus lah kata-kata M ini kan bisa 1 M, 2 M, yang penting M lah, jangan tus, ya. Apalagi kemudian ini dianggap untuk sebagai denda atas semua hal yang mereka lakukan. Apa saja yang mereka lakukan itu, salah satunya adalah distorsi tadi itu yang dalam upload yang mereka lakukan secara digital, mereka tidak mendapatkan izin. Itu yang pertama. Yang keduanya itu setelah tadi konser, ya. Yang ketiga adalah tidak mencantumkan nama Pak Rudi Pekerti sebagai pencipta, justru mencantumkan nama VA Record. Ini juga ada konsekuensi hukumnya kalau menurut undang-undang. Nah, jadi artinya dia mau bayarnya ratusan juta, tapi itu adalah sebagai bentuk apresiasi mereka, dan mereka ingin semua kesalahan itu dianggap selesai. Nah, jadi kita bilang jangan begitu. Satu persatu aja udah ngerti kan bagaimana konsekuensinya secara hukum. Tapi kalau memang misalnya mau baik-baik, ya, artinya mau semuanya oke lah, kita buka lembaran baru nih, kita selesaikan. Paling tidak tembuslah miliar biar enak baginya. Karena klien saya juga orangnya sepuh loh. Jadi jangan bicara mengenai masalah kesehatan apa segala macam, itu Tuhan yang ngatur. Tapi nengok, beliau-beliau ini juga sudah sepuh. Berhak juga mereka untuk menikmati hidup mereka di hari tua dengan karya ciptanya mereka, karena itu adalah kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi
Itu yang terjadi, namun ya ketika mereka tidak menaikkan tambahan nilainya, ya kami tunggu. Jadi makanya masa situasi pertemuan dalam perundingan tingkat somasi itu kita hold dulu karena masuk bulan puasa. Kita berharap di bulan puasa mudah-mudahan ada hidayah, ya semuanya berpikir tenang. Enggak juga itu, gitu loh. Akhirnya sampai Lebaran, enggak juga ada komunikasi lagi dan enggak ada peningkatan tawaran. Sementara dari Bang Kenan sendiri dari 308 aja yang kita persoalkan udah tinggal 31. Dari situ saja kita mau turun besar. Yang penting jangan tus bunyinya. Kan begitu, biar bisa juga dibagi dan dapat dinikmati. Seperti bagaimana dia menikmati dan diuntungkan dari lagu itu. Ini nggak naik-naik gitu. Nah, dan akhirnya oleh karena itu ya kita berpikir daripada kita bertahan mengenai masalah angka sana nggak mau sini begini, kita bawa aja ke pengadilan niaga. Biar pengadilan niaga yang memutuskan secara rasa keadilan dan hati nurani dan undang-undang berapa sih pantasnya ya yang harus dibayarkan. Karena kalau sudah putusan pengadilan niaga harusnya semuanya taat. Inilah dia persoalannya ya. Jadi kalau mengenai masalah kemarin saya mengatakan ada etikat baik enggak, itu kan karena teman-teman dia bertanya ada nggak etikat baik. Ya saya mengatakan ketika saya somasi dia merespon, menurut saya itu etikat baik. Tapi bukan berarti etikat baik yang secara sukarela tanpa ada teguran datang dan mengajak berbicara penciptanya. Tapi karena ada somasi dan dia datang, iya. Menurut saya itu etikat baik. Tapi etikat baik karena ada teguran, bukan karena tanpa teguran, tanpa dorongan datang sendiri secara sukarela. Karena dari awal pun ketika datang sendiri secara sukarela ada yang pemicunya. Pemicunya apa? Perusahaan yang ingin menggunakan dia dan lagu Nuansa Bening untuk iklan mewajibkan untuk mendapatkan izin. Jadi ini yang kami perlu klarifikasi ke masyarakat ya, terutama kepada fans-fans yang mungkin baru kenal lagu Nuansa Bening di eranya Vidi ya. Ini lagu Nuansa Bening ini sudah populer sejak tahun 78. Ya karena kalau lagu ini nggak populer, nggak mungkin juga diminta untuk dinyanyikan. Ya. Nah jadi janganlah kita lupa. Jangan lupa subscribe ya.